Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Semua salat wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insyaallah Allah berkahi ini, Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan daripada kewajiban kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya belajar ilmu agama itu adalah merupakan suatu hal yang diwajibkan, fardu ain hukumnya bagi setiap daripada muslim. Maka insyaallah dengan hadirnya kita di sini, ini menjadi saksi, menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita adalah orang-orang yang senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita tentunya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri seorang hamba itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan tentang masalah urusan agama. Tentunya kefahaman masalah agama tidak lain, cara yang harus kita lakukan adalah dengan kita mencari ilmu. Tidak mungkin seorang itu akan faqih, seorang itu akan dikatakan memiliki pemahaman yang mendalam terkait daripada ilmu agama, yang mana ketika misalkan dia lalui tanpa dia belajar ilmu agama, ini tentunya hal yang mustahil. Oleh karenanya insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini memberikan daripada beberapa nikmat-nikmatnya, dan khususnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mereka senantiasa istiqomah mengikuti daripada sunnah-sunnahnya sampai yaumil qiyamah nanti. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini adalah perdana untuk pembahasan daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawi, karya daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana insyaallah ini akan menjadi rutinitas kita untuk kita mengkaji daripada kitab ini insyaallah. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan dan lebih dalam kepada kitab, ada sedikit hal yang perlu kita ketahui bersama, karena pembahasan kita di sini adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu diketahui terkait daripada hadis itu sendiri. Karena banyak orang yang dia sembarangan, ya, ketika menerima sesuatu, misalkan share dari WA atau grup dan seterusnya, dengan mentah-mentah ketika itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, lantas dia pun mengimaninya ataupun meyakininya, justru mungkin ikut daripada andil menyebarkan daripada yang tersebar dalam WA group ataupun media sosial lainnya. Oleh karenanya kita perlu tahu bahwasanya hadis yang tersebar di kalangan kaum muslimin itu bukan hanya hadis-hadis yang sahih, tapi juga banyak juga hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang palsu. Makanya harus kita berhati-hati. Jangan bermodalkan karena kita semangat gitu ya untuk dalam kebaikan,
Sehingga ketika ada siaran misalkan tentang fadilah ini dan seterusnya, sehingga kemudian kita dengan sangat antusias untuk kita misalkan men-share, ya, menyebarluaskan tanpa kita cross check dulu status hadisnya apa, ya, status hadisnya apa. Maka ini tentunya harus kita hindari, karena pertanggungjawabannya itu sangat-sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman khusus. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'haduhu minan nar, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, mengatasnamakan atas nama Rasulullah padahal Rasulullah nggak pernah mengatakannya, atau Rasulullah nggak pernah melakukannya, tidak pernah juga mencontohkannya, tidak pernah juga menetapkan itu menjadi apa yang jadi sunnah Rasulullah SAW. Orang itu berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, siapkan tempat duduknya di mana? Neraka. Luar biasa. Kalau sudah disiapkan tempat duduknya di neraka, otomatis kita pasti apa? Orang pelakunya, mohon maaf bukan kita ya, pelakunya itu otomatis akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sepatutnya untuk kita semua ketahui bahwasanya hadis yang tersebar di kalangan kaum muslimin ini tidak semua apa? Sahih. Oleh karenanya muncullah banyak daripada para ulama, mereka yang secara khusus mereka bergelut ataupun mereka membidangi daripada bidang hadis. Kenapa? Awal-awal sejarah daripada para ulama ini mulai membukukan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sejak maraknya daripada orang-orang yang biasa, ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mulai biasa tuh, ya, sudah zaman sahabat berlalu, zaman tabiin berlalu, mungkin di akhir-akhir daripada tabiin ataupun tabiut tabiin, ya, atau mungkin bahkan zaman setelah itu banyak orang-orang yang secara terang-terangan, ya, bagaimana dia itu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bahkan ada zaman daripada salah seorang daripada khalifah, bukan khalifah Ar-Rasyidin ya, tapi khalifah setelah mereka, ini pernah menangkap satu orang daripada dai, ya, ataupun dia mubalik, dia menyampaikan daripada kebenaran-kebenaran ataupun dakwah. Ternyata apa? Dia pun mengakui bahwasanya dia telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah SAW itu sebanyak 30.000 hadis. Ya, 30.000 hadis dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Oleh karenanya ini kita harus berhati-hati. Ya, kita harus selektif dalam apa? Kita memilih hadis. Kita harus tahu aturan-aturan bagaimana kita menggunakan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW untuk menjadi pedoman ataupun hal-hal yang kita yakini. Ini kita harus berhati-hati, ya. Apalagi kadang di masjid-masjid, ya, sering dibacakan hadis Rasulullah SAW, tapi gak disebutkan dari mana riwayatnya siapa, bagaimana status hadisnya, dan mohon maaf, kadangkala juga kalau kita cermati banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan yang parahnya hadis palsu itu juga disampaikan. Maka ini harus berhati-hati. Contoh, saya berikan contoh. Hadis tentang ini saya sebutkan karena ini ilmu ya, bukan artinya kita memojokkan satu dan dua misalkan orang dan sebagainya, tidak. Tapi ini ilmu, maka kita perlu sampaikan. Ya, ada hadis yang bunyinya seperti ini: Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, yaitu Maulid Nabi. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat untuknya di hari kiamat. Mohon maaf, hadisnya apa? Palsu. Hadisnya palsu. Bukan hanya doif. Doif itu bertingkat-tingkat, nanti kita sebutkan. Ya, ada macam-macam daripada hadis, nanti akan kita sebutkan. Ini sebagai mukadimah, banyak hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat yang ini berbahaya. Ketika itu menjadi sebuah keyakinan ataupun dia diyakini bahwasanya itu berasal dari Rasulullah SAW. Padahal itu bukan berasal dari Rasulullah. Ya, itu bukan berasal dari Rasulullah. Ya, hadis contoh misalkan tadi yang pertama, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Baik. Ada lagi misalkan, barang siapa yang menafkahkan 1 dirham untuk daripada perayaan hari kelahiranku, maka akan mendapatkan seperti ini. Hadisnya apa? Palsu. Ya, terkait daripada Maulid Nabi,
Ini para ulama menyampaikan, Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama Syafi'iyah yang terkenal dengan bagaimana keilmuan beliau dalam bidang hadis. Beliau mengatakan seluruh hadis terkait daripada masalah ini gak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Terkait daripada kelahiran Rasulullah SAW, bagaimana pengagungan dan seterusnya, ini tidak ada yang sahih. Oke. Ini contoh. Ada lagi misalkan contoh hadis palsu yang mungkin tersebar di kalangan para masyarakat. Yaitu apa? Barang siapa yang mulutnya itu ada aroma kopi, maka selama aroma kopi itu ada, maka malaikat akan memintakan ampun untuknya. Ada Pak hadisnya. Tapi apa? Palsu. Bahkan ada yang terkenal di YouTube gitu ya, ataupun di Instagram yang tersebar itu, ini tokoh, ditokohkan oleh sebagian orang gitu. Mengatakan apa? Barang siapa yang ada setelguk kopi di tenggorokannya, maka akan diharamkan dari neraka. Hebat. Ya. Kalau gitu minum kopi aja gitu. Ternyata apa hadisnya? Palsu. Ya. Contoh lagi yang sering masyhur di kalangan masyarakat. Utlubul ilma walau bisin. Pernah dengar? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadisnya palsu. Palsu. Gak ada Rasulullah pernah ngomong bahasanya apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gak ada. Ini dusta selama Rasulullah SAW. Atau lagi contoh misalkan, populer kalau misalkan hari kemerdekaan, katanya Rasulullah SAW bersabda, hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Pernah mendengar kata-kata ini? Hubbul waton minal iman. Cinta negara itu termasuk daripada iman. Hadisnya apa? Palsu. Hadisnya palsu. Jadi harus berhati-hati ya. Banyak yang tersebar di kalangan masyarakat, yang mana masyarakat itu nggak tahu status hadisnya. Kadang-kala juga hanya sekedar maknanya bagus gitu ya. Maknanya bagus, tapi kalau kita berbicara hadis, bukan hanya sekedar maknanya bagus. Ya. Kalau sekiranya dikembalikan asal maknanya bagus, maka setiap kita bisa membuat hadis. Contoh misalkan, Pak Sultan misalkan jualan terong misalkan. Al-badinjan dawa ulikuli marat misalkan. Hadis Rasulullah SAW mengatakan terong adalah obat segala macam penyakit. Ini ketika misalkan standarnya adalah apa? Sesukanya gitu. Menurutnya baik. Karena apa? Terong itu manfaatnya luar biasa gitu. Atau misalkan kayak tadi kopi gitu ya. Karena pecinta kopi sehingga apa? Sampai membuat hadis palsu gitu ya, didustakan atas nama Rasulullah SAW. Maka ini harus berhati-hati. Contoh lagi yang diyakini hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Apa? An-nadhafatu minal iman. Pernah dengar? An-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bukan hadis. Ya, ini bukan hadis. Ini adalah kata-kata mutiara. Adapun yang sahih adalah apa? At-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau dalam bahasa lain juga menyebutkan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Adapun an-nadhafatu minal iman, ini adalah apa? Bukan hadis. Ya bukan hadis. Kalau dicari di kitab-kitab hadis nggak bakal ketemu gitu. Ya nggak bakal ketemu gitu. Oleh karenanya ini kita harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Jangan semata-mata kita melihat itu adalah baik, menurut kita baik, tapi apa? Ternyata itu didustakan atas nama Rasulullah SAW. Ya mungkin banyak orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Ada hadis juga yang jadi pegangan mereka dan ternyata hadis ini batil. Tidak ada asalnya. Ada yang mengatakan ini. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang mendengar dari selainku suatu kebaikan, maka terimalah meskipun aku belum mengucapkan ataupun mengamalkannya. Ada, tersebar. Maka ini mungkin menjadi dalil mereka apa? Menggunakan hadis-hadis palsu. Ini tentunya nggak bisa dibenarkan. Ada lagi, contoh misalkan banyak sekali apa ya? Yang misalkan nih orang yang berjenggot nih, Pak Santo banyak jenggotnya ini. Katanya ya, malaikat itu bergantungan apa? Di jenggot. Itu hadisnya apa? Palsu. Ya. Atau apa lagi? Bidadari apa? Bidadari gantung di jenggot apa lagi? Ini tidak ada asalnya. Asalnya dari Pak Samin. Ya, ini tidak ada asalnya. Ya, ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Ya.
ada yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Oke, sebelum kita lebih jauh, ini sebagai mukadimah bahwasanya kita harus tahu di kalangan masyarakat yang tersebar itu tidak semua hadis yang tersebar adalah hadis yang sahih. Ya. Tidak semua hadis adalah hadis yang sahih. Ada di antara daripada yang tersebar di kalangan kita adalah hadis-hadis yang palsu. Ya. Gak apa-apa Ustaz, kan aturannya untuk keutamaan amal, fadail amal, gak apa-apa Ustaz. Nanti kita bahas. Ya. Bagaimana standarisasi ataupun kriteria ataupun syarat-syarat daripada ulama penggunaan daripada hadis-hadis. Baik, pertama kita harus sebutkan dulu, kita harus tahu karena kita pembahasannya adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Apa itu hadis? Ada yang tahu apa itu hadis? Begel juga ternyata. Baik, apa itu hadis? Ada yang tahu? Hah? Hadis penguat Al-Quran. Ada lagi? Memperjelas. Ada lagi? Apa itu hadis? Perkataan, perbuatan, baik diamnya Rasulullah. Iya. Perkataan dan perbuatan baik diamnya Rasulullah. Iya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi yang lain? Ini jangan-jangan nanti kalian belajar hadis itu ya, hadis arba'in. Ditanya hadis itu apa? Apa ya hadis itu? Gitu. Maka ini harus tahu. Rasulullah yang disampaikan sama sahabatnya. Diucapkan Rasulullah disampaikan oleh para sahabatnya. Baik. Hadis. Apa itu hadis? Baik. Ini penting untuk kita ketahui ya. Apa itu hadis? Karena hadis adalah merupakan daripada sumber pokok kedua daripada pondasi agama Islam. Yang pertama adalah apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran itu apa? Sumber hukum pedoman hidup ada kalamullah. Baik. Al-Quran sendiri. Ana sebutkan Al-Quran dulu ya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Apa itu? Firman ataupun perkataan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, saya ulangi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang dengan perantara siapa? Malaikat Jibril yang berisi ya pedoman ya, berisi apa? Pedoman dan diberi pahala. Saya ulangi, dan berisi pedoman ya. Dan diberi pahala bagi yang membacanya. Dan diberi pahala bagi yang membacanya. Ini pengertian daripada Al-Quran. Para ulama menyebutkan seperti itu. Baik, mungkin ada istilah yang lain yang lebih lengkap. Tapi intinya itu ya, bahwasanya inti daripada Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran, sumber utama daripada kita umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Terus sumber utama yang kedua adalah apa? Hadis. Apa itu hadis? Nah, ini akan kita bahas. Hadis, kata para ulama, hadis adalah apa? Kullu ma udifa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au amalin au sifatin au takririn. Saya terjemahkan. Hadis adalah segala sesuatu yang sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan. Pertama apa? Ucapan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, pertama dari ucapan. Kedua perbuatan, amalin, yaitu perbuatan. Au sifatin, atau apa? Sifat. Ya, Rasulullah biasa berpenampilan seperti apa, bagaimana perangai Rasulullah, itu juga menjadi apa? Hadis ataupun sunnah. Ya, meskipun nggak dikatakan sama Rasulullah, nggak lakukan sama Rasulullah, ketika itu menjadi perangai Rasulullah, sifat Rasulullah, itu menjadi apa? رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزع
سمعت أسرار قلبي